Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini sehat selalu ya. Baiklah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan observasi? Nah, sebenarnya observasi itu sangat berguna bagi kita semuanya untuk kita itu bisa merefleksi diri kita bahwa kita itu melakukan belajaran itu sejauh mana. Nah, saya setelah berikut ini akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah pra-observasi, yaitu percakapan kepala sekolah dengan guru yang diobservasi. Kemudian kegiatan di kelas dan dilanjutkan dengan pembicaraan atau perbincangan pasca observasi. Untuk lebih lanjutnya, mari saksikan video saya observasi. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu. Ini sebelum melaksanakan observasi, saya ingin tahu pelajaran apa yang Bapak ingin sampaikan, kemudian materinya tentang apa. Oh ya Bu, ya ini terima kasih Bu. Hari ini adalah observasi saya, jadi nanti saya akan dalam kegiatan ini pelajarannya IPAS Bu. Nah, IPAS ini karena IPA dan IPS, saya nanti akan mengambil IPS dengan materi nanti tentang kolonialisme dan imperialisme. Terus Bapak memilih pelajaran itu atau tema itu dengan tujuan apa? Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak? Ya, terima kasih. Jadi nanti tujuan pembelajaran ini yang saya sampaikan adalah anak-anak nanti bisa mengerti yaitu arti dari imperialisme dan kolonialisme. Setelah itu nanti juga anak-anak itu bisa belajar dari pahlawan-pahlawan kemerdekaan, bahwa pahlawan-pahlawan itu sudah memperjuangkan kemerdekaan ini. Dan yang terakhir nanti supaya nanti peserta didik anak-anak ini bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Oh ya, memang kayaknya sejalan dengan zaman ini sekarang menghargai pahlawan itu agak mulai terkikis ya Pak ya. Jadi sangat penting sekali kalau memang Bapak memilih tema itu sehingga anak-anak semangat untuk nasionalismenya juga lebih terbangun, kemudian lebih bisa menghargai pahlawan, betapa beratnya pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan ini, sehingga anak-anak biar lebih menghargai pahlawan. Kemudian perilaku apa yang akan Bapak berikan kepada anak-anak dalam pembelajaran ini? Nanti saya sebagai guru akan menunjukkan bahwa saya akan mengapresiasi anak-anak, bahwa anak-anak ini sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Saya nanti tidak akan melihat hasilnya Bu, tapi adalah kemampuan anak-anak itu untuk mau melakukan, maunya belajar, yaitu saya akan berikan apresiasi. Iya Pak, sehingga anak-anak nanti bisa lebih maksimal untuk belajar lebih semangat lagi, bersih percaya diri. Terima kasih Pak, ini saya kira sudah cukup untuk persiapan observasi ini. Silakan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik ya. Tadi kayaknya dari pagi sudah Pak Guru sudah lihat itu kalian sudah aktivitas lari ke sana kemari, tadi sudah beli jajan? Kira-kira uangnya habis apa belum nih? Masih. Nanti dibuat apa? Ngeprint apa ya? Beli jajan. Biasanya lewes sisa ini dibuat beli sesuatu. Terus besoknya lagi minta lagi? Itu setiap hari ya? Nah, baiklah, ini karena tadi sudah istirahat, sekarang ini mau pelajaran yang kedua. Karena silakan berdoa dulu. Saya minta hari ini Naila untuk memimpin doa. Silakan doa. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Hari ini saya lihat kok ada satu orang yang tidak ada ini. Siapa? Surya. Surya. Kira-kira kemana? Ada yang tahu? Ke Ponorogo. Ada acara apa ya? Rahel tanggane ya? Oh bukan ya. Jadi tanggane siapa? Sing paling cedek Meno. Ngerti ke Meno? Kemana ke Meno? Tidak tahu Meno ya. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Amin ya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan nanti pembelajaran yang hari ini yaitu IPAS, saya mau hari ini kalian itu meskipun tadi sudah belajar belajar olahraga kemarin ya tadi ya, dan sudah lari-lari ke sana kemari, pasti saya akan tes kesemangatan nih. Coba semangatnya ya. Ini nanti ada ice breakingnya. Ice breakingnya gampang, cukup duduk aja di situ ya, cukup ada duduk aja. Nanti dengarkan kalimat Bapak. Kalau nanti ini permainannya adalah Bapak berkata. Nah, Bapak berkata ya. Bapak berkata. Kalau tidak ada kata-kata Bapak berkata, jangan dilakukan. Paham? Bapak berkata berdiri. Duduk kembali. Duduk kembali. Bapak berkata duduk kembali. Bapak berkata angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Bapak berkata angkat tangan kiri. Turunkan semua. Wah, tidak ada. Ini berarti hebat, luar biasa ini. Bapak berkata turunkan semua. Coba sebutkan nama pahlawan, ya, nama pahlawan ya, tahu ya? Yang berinisial, inisial ngerti? Kalimat paling depan, berinisial K. Bukan kabupaten. Pahlawan kabupaten apa? Kartini. Ada tak? Yang huruf depannya S. Soekarno. Yang depan huruf depannya B. Bung Karno. Ada yang huruf depannya B lagi. Bung Tomo. Bung Tomo. Dari pahlawan-pahlawan ini ya, yang kalian ketahui, coba sekarang menyebutkan satu-satu. Mulai dari Meno, Soekarno, Rahel, siapa? Kartini, Rizky, siapa? Soeharto pahlawan ya. Presiden kan? Presiden itu masuk pahlawan loh. Meskipun dia tidak berperang dulu, tapi presiden itu termasuk pahlawan negara. Nailah siapa? Bung Hatta, Putri. Bung Tomo, Tasya. Kartini sudah. Ya, tepuk tangan semua. Ya, hari ini kalian ternyata masih ingat dengan namanya ya pahlawan. Baiklah, anak-anak, bahwa tujuan pembelajaran hari ini, tujuannya ya, hari ini kita belajar itu, kita nanti satu, zaman penjajahan dulu, kita nanti kalian harus mengenal atau mengetahui nama-nama pahlawan dan apa yang dilakukan oleh pahlawan tersebut. Ya, kedua nanti ada namanya imperialisme dan kolonialisme. Ini yang harus kalian ketahui nanti. Yang ketiga, ya, tujuannya kalian itu nanti kalau sudah kita belajar di sini, kalian harus bisa menghormati pahlawan. Tanpa pahlawan kita tidak akan merdeka. Gak iso seenak ini melu hore aku gak iso ya. Tanpa ada pahlawan dulu yang merebut kemerdekaan ya. Oke? Paham ya nanti ya? Jadi tujuan pelajaran nanti adalah itu. Baiklah, Nana ya. Jadi begini, nanti Pak Guru akan memberikan ini. Nanti setelah Pak Guru akan menyampaikan imperialisme, nah kalian nanti cari imperialisme dengan mandiri. Nanti sudah imperialisme, nanti Pak Guru punya beberapa foto siapa kira-kira? Foto siapa ini? Ada yang tahu? Pahlawan ya, bukan kakek nenek kita ya, bukan ya. Nah,
Baik, di sini nanti foto-foto ini nantilah yang akan kalian cari ya, kalian kulik nanti. Foto A, sopo sih Tengku Umar itu? Bung Tomo ki sopo toh, lahir ning ndi, kapan, apa yang dilakukan nanti ya. Sekarang kalian cari dulu ini. Namanya imperialisme atau kolonialisme. Siapa yang tahu? Pernah dengar? Baru kali ini? Iya. Kalau gitu sekarang cari mandiri. Kalian hari ini membawa alat ya, membawa alat namanya HP, internet, oke? Sekarang cari di internet masing-masing. Imperialisme dan kolonialisme, silakan. Dicari di Google ada. Nanti setelah itu saya akan menunjuk imperialisme dan kolonialisme, ya. Nah, ini bisa ini kolonialisme dan imperialisme. Ya, nanti ada perbedaannya ya. Sekarang pengertiannya dulu. Pengertiannya apa begitu ya? Coba dicari. Harus smart sekarang itu. Jangan hanya handphonenya yang smart, tapi orangnya juga harus smart. Siapa yang bisa? Coba Naila, sebutkan yang keras. Imperialisme adalah politik yang dijalankan oleh negara besar atau imperium, sedangkan kolonialisme adalah politik yang dijalankan oleh negara kolonial. Nah, terus ada lagi yang mungkin mendapatkan yang lain yang lebih gampang. Kira-kira nanti perbedaannya apa dari kolonialisme dan imperialisme? Ini sama-sama penjajahan ini, dua-dua ini. Penjajahan ini. Ya, penjajahan. Ini berasal dari bahasa Latin dulu. Tapi artinya berbeda. Yang dijajah itu apa? Yang dijajah itu apa? Begitu ya. Tadi wilayah benar. Kolonialisme itu adalah penguasaan tentang suatu wilayah, ya. Penguasaan suatu wilayah. Jadi menjajah wilayah, jajah wilayah itu namanya kolonialisme. Contohnya di daerah kita, desa Kedungwungu itu dijajah. Nah, dijajah wilayah direbut, itu jenenge namanya adalah kolonialisme, penjajahan suatu wilayah. Lah kalau imperialisme, penjajahan apa ini? Nah, ya benar. Pak Guru punya gambar. Kalian nanti bisa pilih ya. Bisa pilih. Tapi nanti kalian bisa bisa bergabung. Jadi satu kelompok 2 orang. Silakan. Satu kelompok 2 orang. Oke, silakan duduk bareng. Tasa sama jadi 1. Kalian pilih dari 7 ya. Oke. Dari 7 ini, 7 gambar, kalian nanti pilih, tidak boleh sama. Misalkan grup A sama ini tidak boleh sama, harus sendiri-sendiri. Nah, nanti setelah milih harus ngapain begitu ya? Harus ngapain? Ini ada Diponegoro, Soekarno, Bung Tomo, Muhammad Hatta, Kartini, Ki Hajar Dewantara, terus ini, Tengku Umar dan Bung Tomo. Oke. Jadi setiap regu nanti memilih 2, ya, memilih 2. Kalau sudah milih 2, nanti kalian silakan dipelajari. Nanti kalau sudah selesai itu, ini ada pertanyaan ini yang harus dijawab nanti soalnya. Dia harus dijawab ini. Ya, harus dijawab. Nanti kalau sudah dijawab, nanti harus presentasi. Kalian harus presentasi ke depan apa yang sudah kalian cari. Oke, sekarang pemilihan dulu. Dari sekian ini, silakan siapa? Bung Tomo sama ini berarti. Ya, silakan. Kalau yang ini mana? Siapa? Soekarno dan Diponegoro. Ya, silakan. Nanti dibagi, silakan dibagi.
Yang ini berarti harus pilih 2. Siapa? Muhammad Hatta, Kartini, Yajar Dewantara. Muhammad Hatta dan Kartini. Silakan dicari ya. Angka pertanyaannya, ayo segera dicari. Segera cari, dibaca dan fokus ya. Kalian boleh mencari di bacaan, boleh juga yaitu membuka YouTube. Oh, ini nama kamu. Nama kamu. Kelompokan di sini maksudnya kalian bisa berdiskusi ya, nama kamu. Nah, nanti kalian boleh mencari di internet itu di Google dan bisa mencari mungkin di YouTube ya, atau mungkin di TikTok ya. Bisa di TikTok juga bisa kalau memang ada. Di YouTube juga boleh. Terserah kalian sukanya yang mana ya. Cara memahaminya misalkan kalian memilih Bung Tomo, itu cari saja sesuka kamu di media sosial yang mana ya. Bebas. Jadi tidak ada Pak, saya tidak suka membaca, saya mau lihat video, boleh ya. Saya tidak suka video, mau membaca, boleh ya. Waktu 15 menit cukup ya. Silakan fokus. Silakan dicari. Begini ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu ada yang jelaskan kata-kata sendiri, imperialisme, komunalisme tadi. Pertama tadi ya, ada sebutkan 2 contoh negara yang pernah menjajah Indonesia. Nah, jelas sekali, kalian mungkin pernah mendengar. Terus tokoh yang kamu pelajari, kamu tulis di situ tokohnya siapa. Terus yang dilakukan tokoh tersebut. Nah, tokoh tersebut itu melakukan apa? Dia itu katakan menjadi seorang pahlawan. Itu pasti sudah pernah melakukan sesuatu yang baik pada negara, yaitu ya tidak harus berperang dengan penjajah. Makanya dibaca dulu ya, yang pernah dilakukan apa gitu. Karena ya kalau punya smartphone itu di rumah itu digunakan untuk belajar. Jadi jangan hanya digunakan untuk hiburan. Memang bisa digunakan untuk apa saja. Bisa untuk hiburan, bisa untuk permainan. Nah, tapi juga kadang-kadang itu dibuat untuk suatu pelajaran, untuk searching sesuatu yang belum diketahui. Ya, kalian mau mengetahui sesuatu apa? Nah, itu silakan dicari di situ. Nanti akan satu persatu saya minta untuk mempresentasikan yaitu hasil dari pahlawan yang kalian amati ya. Anak-anak tolong dibaca dengan jelas dan diamati apa yang dimaksud dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas tersebut ya. Jangan lupa nanti ditulis namanya masing-masing karena nanti setiap siswa akan maju untuk mempresentasikan. Mana sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai sekarang waktunya adalah presentasi ya. Presentasi ini nanti majunya adalah per regu. Jadi satu regu maju bareng. Setelah itu nanti menyampaikan hasil dari pengamatan kalian terhadap apa itu namanya tadi, pahlawan nasional. Silakan mulai dari Putri dan Ella, silakan maju di sini di atas ya. Yang lain nanti bergiliran, semuanya akan dapat giliran untuk maju. Silakan sini gini, ini. Yes. Silakan siapa dulu yang mau menyampaikan? Aku. Ya, Putri. Saya Putri, kelas 6, tanggal 30 September. Materi perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme. Tugas 1, imperialisme dan kolonialisme. 1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan imperialisme dan kolonialisme. Penguasaan wilayah dan penguasaan politik. 2. Sebutkan 2 contoh negara yang pernah menjajah Indonesia.
Belanda dan Jepang. Ya. Tugas 2, tokoh perjuangan. Berdasarkan kelompokmu, ceritakan kembali perjuangan tokoh-tokoh berikut. 1. Tokoh yang kamu pelajari, Bung Tomo. 2. Apa yang dilakukan tokoh tersebut dalam melawan penjajah? Ya, Bung Tomo ngapain? Memimpin rakyat Indonesia, khususnya di Surabaya. Oh ya. Mengapa tokoh tersebut penting dalam sejarah perjuangan bangsa? Membentuk barisan pemberontakan rakyat Indonesia, BPRI, untuk menghadapi pasukan Inggris dan Nica. Ya. Nica. Ini ya gambarnya ya berarti ya. Bung Tomo ya. Nah, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Naila, kelas 6, tanggal Senin 30 September. Materi perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme. Tugas 1, imperialisme dan kolonialisme. 1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme lebih mengacu Ya, nanti pada bergantian kendali temannya. politik atau ekonomi. Kolonialisme lebih ditujukan untuk menggambarkan politik. 2. Sebutkan 2 contoh negara yang pernah menjajah Indonesia, Portugis dan Spanyol. Tugas 2, tokoh perjuangan. Berdasarkan kelompokmu, ceritakan kembali perjuangan tokoh-tokoh tokoh-tokoh berikut. 1. Tokoh yang kamu pelajari, Teuku Umar. 2. Apa yang dilakukan tokoh tersebut dalam melawan penjajah? Berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. 3. Mengapa tokoh tersebut penting dalam sejarah perjuangan bangsa? Karena perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya, sudah ya. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Ayo sekarang siapa ini yang kedua yang sudah siap? Ya, sudah siap. Nah, silakan maju. Nanti yang terakhir berarti Naila. Asa sama Rahel ya. Ya, sini, brother ini. Oke, silakan siapa dulu? Ya, silakan Rizky. Yang agak keras. Kelas 6, tanggal 30 September. Materi perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme. Tugas 1, imperialisme dan kolonialisme. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme adalah penguasa politik dan pemerintah. Yang agak keras lagi. Pemerintahan dan negara. Nah. Nama Meno, kelas 6, tanggal 30 September. Materi perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme. Tugas 1, imperialisme dan kolonialisme. Jelaskan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan imperialisme dan kolonialisme. Apa? Kolonialisme menekankan penguasa fisik atas suatu wilayah, sedangkan imperialisme lebih menekankan pengaruh ekonomi dan politik. Ya, lanjut. Sebutkan 2 contoh negara yang pernah menjajah Indonesia. Ya. Belanda dan Jepang. Belanda dan Jepang. Weh, waduh, gak apa-apa. Tokoh 2, Jika sama apa? perjuangan. Berdasarkan kelompokmu, cerita kembali pertujuan tokoh-tokoh berikut. Tokoh yang kamu pelajari, Kartini. Kartini, oke. Kenapa Kartini? Apa yang dilakukan tokoh tersebut dalam melawan penjajah? Kartini melakukan perjuangannya. Perjuangan apa Kartini? Melawan penjajah. Melawan penjajah. Ya, lanjut. Apa lagi? Mengapa tokoh tersebut penting dalam sejarah perjuangan bangsa? Menjadi pahlawan nasional Indonesia. Menjadi pahlawan nasional Indonesia. Ya, ada lagi? Sudah ya. Terima kasih ya sudah menyampaikan hasil observasinya. Sekarang dilanjut dengan kelompok yang ketiga. Ayo, Rahel dan Tasya. Jadi sudah ada 4 ya, ada 4
tokoh, yaitu sekarang yang kelima dan yang sekarang yang kelima dan yang keenam. Ya, silakan. Yang keras suaranya. Nama saya Rahel, kelas 6, tanggal 30. Jelaskan Yang dengan keras. kata-kata sendiri Ya. apa yang dimaksud dengan Imperialisme dan kolonialisme. ya, apa itu? Biasanya dianggap melibatkan kemungkinan di tanah using oleh warga negara suatu negara. Yang bentar dah. Nama saya kelas 6, tanggal 30 September. Materi perjuangan bangsa Materinya Indonesia perjuangan bahasa Indonesia. Imperialisme. Ya. Juga 1, imperialisme dan kolonialisme. 1, jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan Apa imperialisme dan kolonialisme menurut kamu? Kolonialisme menekankan penguasaan fisik atau suatu Ya, wilayah. penguasaan fisik atau Imperialisme lebih menekankan pengaruh ekonomi dan politik. ya. Terima kasih sudah menyampaikan ya. Silakan duduk kembali. Jadi anak-anak ya, itu adalah semuanya tadi yang pernah kamu amati adalah para pejuang nasional. Nah, begini. Kira-kira dari yang kamu amati tadi, dari perjuangan-perjuangan para pejuang yang dulu, nah, setiap apa itu namanya pahlawan itu kira-kira sama apa enggak? Sama apa enggak itu? Perjuangannya sama enggak? Beda ya? Beda, berbeda-beda. Tengku Umar sama Bung Tomo kira-kira daerahnya juga berbeda. Perjuangannya masa sama? Kartini apakah sama dengan Bung Tomo? Kan tidak. Beda kelamin, beda tempat, terus beda perjuangannya. Terus tadi siapa tadi? Bung Hatta juga beda dengan sampai Diponegoro, kan beda. Jadi begini anak-anak ya, perjuangan itu tidak selalu apa itu mengangkat senjata, woi perang, tidak selalu itu. Ada yang berjuang itu apa? Seperti Bung Hatta itu merumuskan undang-undang dan Bapak Soekarno merumus itu juga namanya perjuangan. Ada yang mengetik teks proklamasi itu pejuang, ya pejuang. Jadi tidak semuanya itu dikatakan berjuang itu singgo bambu runcing, singgo itu tidak hanya itu. Nah, sekarang kira-kira dalam kalau kita kan sudah merdeka ini. Sekarang pada masa sekarang ini perjuangan itu diisi dengan apa? Upacara, apalagi baca undang-undang, terus belajar yang giat, belajar yang tekun, jujur juga. Jujur kalian juga itu mengisi kemerdekaan. Ada hari pahlawan, kita upacara, kita apa itu namanya menginginkan cipta, kita mendoakan itu sudah menghormati. Dan kita refleksikan hari ini. Kira-kira coba pelajaran hari ini itu tentang apa? Ayo. Apa? Tentang sejarah pahlawan. Apa lagi? Gimana sejarah pahlawan? Pada? Oh, pada. Sama. Sejarah pahlawan. Apalagi tadi? Imperialisme dan kolonialisme. Saya rasa kalian sudah mengetahui ya sekarang. Jadi kalau ada hari pahlawan, ada pahlawan negara, kita itu tidak boleh menyepelekan. Untuk menutup hari ini ya, kita tutup dengan ice breaking. Ice breaking ya. Sekarang kalian berdiri semuanya, terus membuat lingkaran. Dan ingin ya. Ice breaking, tepuk nyamuk sendiri, nyamuk sendiri, nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk kanan, nyamuk kiri, campur sendiri, tepuk nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk kanan, nyamuk kanan, nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk kiri, nyamuk kiri.
Gawe iki lampu kiri. Terus kita ke kanan. Sudah. Oke, sudah ya? Sudah. Mari kita baca Alhamdulillahirabbil alamin untuk menutup pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya pada penjenengan kaitannya dengan observasi kemarin. Ya. Setelah Ibu Bapak melakukan pembelajaran kemarin, terus bagaimana perasaan Bapak setelah menyampaikan materi kepada anak-anak? Ya, perasaan saya kemarin itu sebenarnya karena diobservasi itu saya sebenarnya grogi Bu ya. Tapi karena saya ini berusaha untuk memperbaiki pembelajaran, ya alhamdulillah itu ada perasaan senang karena anak-anak itu juga bisa belajar dengan maksimal sesuai dengan rencana pembelajaran. Iya, sebenarnya saya juga sudah melihat dari sana bagaimana Bapak menyampaikan tujuan-tujuannya, kemudian langkah-langkahnya ini sudah bagus, sudah sesuai, tetapi juga perlu ditingkatkan profesi kita sebagai pendidik karena ilmu ini selalu berkembang dan berkembang. Dengan cara apa? Bisa dengan mengikuti dengan webinar, bisa mengikuti dengan apa itu namanya Zoom yang tujuannya untuk meningkatkan pendidikan begitu menurut saya, karena memang kita harus mengikuti zaman terus berkembang, ilmu pengetahuan juga harus berkembang. Kemudian rencana Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, ini apa yang perlu Bapak kembangkan? Karena setelah tahu seperti itu, kita kan perlu pengembangan. Monggo, apa yang perlu dikembangkan? Ya, terima kasih Bu. Tadi sudah memberikan masukan yang sangat berharga. Jadi menurut saya menyadari bahwa kegiatan belajarnya itu ada yang kurang, jadi perlu memang saya kembangkan, yaitu salah satunya adalah keaktifan siswa. Saya ingin memunculkan bagaimana keaktifan siswa itu untuk belajar, jadi mereka itu belajar dengan senang, kemudian bisa aktif nanti, dan kemudian kegiatan belajaran itu bisa kondusif. Jadi itu yang perlu saya kembangkan. Jadi saya merasa ini cara-cara saya atau strategi saya itu perlu saya tingkatkan, begitu. Ya memang harus seperti itu. Kita harus selalu belajar dan belajar biar apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan terhadap pendidikan ini bisa tercapai, dan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan apa yang Bapak rencanakan untuk mengembangkan pendidikan di SD kita ini. Terima kasih Bu atas percakapan di pasca observasi ini.